Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 24782062. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang modul dan package, selalu cara kerjanya dan implementasi tugas pada mini project Smart Parking. Langsung saja, tanpa berlama-lama kita menuju dari si Netaket. Nah, sebelum masuk ke sebelum masuk ke cara kerjanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih modul dan package itu. Modul adalah sebuah file Python yang biasanya berisi fungsi, kelas, dan variabel, dan akan digunakan dan bisa digunakan pada program lain. Jadi si modul ini bisa diimport pada modul lain. Nah, kalau untuk package itu adalah sebuah kumpulan dari modul yang sudah diatur dalam satu folder. Jadi si modulnya ini sudah dikelompokin berdasarkan tipe dan ciri khasnya masing-masing, sehingga ketika akan diimpor, maka kita tidak bingung lagi ingin mengimpor modul yang mana, path-nya yang mana, agar tidak tertukar dengan modul yang lain. Jadi package ini ya mengatur modul agar tidak berantakan lah. Terus di sini cara kerjanya gimana? Cara kerjanya ini ada di Netaket 1.3.3 Your First Package. Jadi di sini tuh di step pertama, sebelum mencoba untuk mengimport, terlebih dahulu kita membuat modulnya. Di sini ada sekitar 7 modul. 7 modul yang akan dibuat. Masing-masing modulnya memiliki nama, yaitu alpha PY, beta.py, iota.py, sigma.py, psi.py, omega.py, dan tau.py. Nah, di sini tertera isi dari modulnya adalah fungsi yang bernama fun x, di mana x ini adalah huruf pertama dari nama modulnya. Jadi misal di sini alpha.py, berarti nama fungsinya yaitu fun A, gitu loh. Begitu juga dengan beta, fun B, dengan iota juga fun I, dan seterusnya. Nah, setelah itu di step 2 ini ternyata si modul ini mempunyai grupnya masing-masing. Di sini ada grup ekstra yang di dalamnya ada modul iota.py. Lalu di dalam grup ekstra ini ada grup lagi, namanya grup good dan juga grup ugly. Nah, grup good punya modulnya juga, ada modul alpha dan modul beta, di mana di dalam grup good ini ada grup lagi namanya grup base. Di dalam grup base ada modul sigma py dan juga tau py, sedangkan di grup ugly ada modulnya yaitu psi py dan omega py. Nah, di sini lanjut. Nah, kurang lebih nanti struktur foldernya akan seperti ini setelah di package. Jadi ada ekstra di dalam iota seperti yang sudah disebutkan di atas. Di sini langsung ada, di sini ada, terus di sini ada good, ada base, ada ugly, dan ada modul-modul yang sudah dikelompokkan. Lalu untuk di sini tiba-tiba ada file ini .py. Apa sih file ini? Jadi file ini tuh memudahkan Python menandakan agar Python membaca bahwa folder ini tuh sebuah package. Jadi agar Python tahu gitu. Terus, nah di sini ada tampilan lebih luasnya, kayak dari struktur foldernya, kayak dari C user py, baru masuk ke sini. Jadi ternyata folder ekstra tadi terdapat di dalam folder package. Nah, folder package terdapat dalam folder py. Dan di dalam folder py itu ada folder modul dan folder procs. Jadi ada 3 folder dalam folder py. Nah, nanti dalam mengimplementasikan cara kerjanya, kita akan memakai folder yang file modul yang berada di folder procs, file main2.py. Jadi kita akan menggunakan file ini untuk mengimpor modul yang ada di folder package
lalu ekstra ini. Nah ini ntar modul semua ini nih ya, nih akan kita import menggunakan modul main. Apakah bisa? Nah di sini kalian bisa download modul dan package yang sudah disediakan oleh dari Netacad-nya, sehingga kalian tidak perlu repot-repot untuk membuat modulnya tersebut. Kalian download saja. Di sini saya sudah download. Kalian cari ininya apa namanya, folder yang sudah yang sudah di download tadi. Nah tadi foldernya tadi itu masih dalam berbentuk zip yang sudah di download, jadi perlu kita ekstrak. Kalau sudah diekstrak nanti akan muncul seperti ini. Karena di sini saya sudah diekstrak, maka akan muncul seperti ini. Yang di dalamnya terdapat folder ekstra, yang di dalamnya lagi ada folder-folder yang sudah disebutkan tadi. Lalu kita pindahkan saja langsung ke kemana tadi, ke PY kan, di dalam ke package kan, package di dalam PY. Karena di sini saya sudah membuat folder PY, maka saya tinggal memindahkan. Kalau kalian belum membuat, kalian tinggal new folder aja, terus buat di sini. Karena sini sudah buat, saya tinggal pencet. Nah di sini kan belum ada package nih, langsung saja buat package, enter. Nah kalian pindahkan di dalam sini. Dah pindah tuh. Tadi jangan lupa di prox tadi kan ada main. Sini saya sudah membuatnya, sudah mempackage-nya juga. Main 2 di sini ada. Lalu di sini ada folder pitches nyempil ya. Karena folder pitches ini adalah folder yang memang dari Python-nya, yang menandakan bahwa directory itu udah terbaca sebagai package di dalam Python. Selanjutnya langsung saja kita coba. Kita ke Netacad dulu. Nah di sini kita akan mencoba mengimport modul extra.iota, mengimport modul iota yang terletak dalam ekstra. Gimana sih caranya? Gini caranya. From SCS import path. Nah sebelum mengimport modulnya, kita harus mengimport path yang ada di laptop kita ini agar terbaca oleh sistem dalam Python. Jadi from SCS import path. Ini from SCS import path. Jadi dari modul SCS kita import path. Modul SCS ini sudah disediakan langsung oleh Python-nya, sudah bawaan dari Python-nya. Jadi kita tinggal menggunakannya. Jadi modul SCS itu gunanya ya untuk menambahkan path segala macam gitu. Lalu kita ketik path titik append. Lalu sini dalam kurung directory yang dituju. Jadi ini path. Kita akan menambahkan kita akan menambahkan di sini path yang ingin dituju. Maksudnya path yang ingin dituju dan berisi modulnya itu. Tadi kan modul si iota terletak di folder ekstra. Nah, folder ekstra terletak pada folder package. Jadi kita arahkan menggunakan append. Append ini menambahkan daftar di akhir menambahkan elemen di akhir daftar ininya. Kita langsung ketikkan sini aja, gini aja, tanda kutip, jangan lupa titik 2. Titik 2 ini menandakan ini directory induk. Langsung slash, ketik nama folder yang kita tuju, packages, ya kan? Karena tadi kita kasih nama packages nih. Lalu setelah itu enter ke bawah. Nah, kita import baru si iota ini from ekstra dulu, karena si iota ini kan ada dalam ekstra. From ekstra titik iota. Lalu kita salah, ini import, sorry import
extra titik iota. Nah ini kita import dulu modul yang ingin diimport. Jadi modul iota kan di dalam extra nih, jadi extra nih harus kita cantumkan agar si Python ini tahu harus kemana habis dari package. Masuk iota kan, langsung print aja. Kita minta print fungsi dari iota dalam kurung. Kita ketikkan kembali extra titik iota titik. Nah fungsi yang ingin di print fun i. Kenapa kok bisa fun i? Karena nama fungsi dari iota ya fun i. Kalau nggak percaya bisa kita lihat nih di open file dulu. Mana nih? Nih kan bener kan tuh. Nih fun i. Nah jadi ketika dipanggil otomatis si fungsi fun i ini akan mereturn output iota gitu. Jadi fun i kita kasih tanda kurung untuk buat print ininya, hasilnya, outputnya. Langsung kita ctrlb kalau di Sublime untuk ngerunnya. Apakah bisa ya kawan-kawan. Tuh iota, kita coba di ini deh, di cmd cd terus py kan, cd procs. Nah lanjut py main 2 py iota. Tuh berhasil kita run. Sekarang gini, sekarang tadi kan di package tadi strukturnya. Kalau kalian ingin melihat versi CLI nya bisa gini nih caranya. cd dulu, kita keluar dari procs. Nah di sini di py ini kita bisa langsung ketikkan tree. Nah tuh kalian tuh langsungan ini ya struktur folder di dalam py ini bagaimana kalau tampilan dari CLI nya. Nah seperti ini kurang lebih ya. Lanjut kita kembali ke cara kerjanya. Setelah setelah kita coba kan berhasil nih iota. Selanjutnya kita balik ke netaket. Di sini ada 2 cara untuk memanggilnya. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Langsung saja boleh kita coba. Nah kalau yang ini kan dia bukan import extra titik iota, jadi langsung from extra titik iota import fun i nya ada di sini bukan di sini. Beda kan sama yang ini, printnya tuh tampilannya. Kita coba ya. Tinggal ini ya, ganti from terus si ininya import fun i. Nah ini tinggal gini aja dan jadi nggak perlu ribet di dalam printnya. Langsung kita run nih. Ini berhasil nih run di di Sublime nya. Kita run di sini deh. Nah berhasil. Atau kita coba modul lain deh selain iota. Kalau modul lain berarti di sini ada extra. Nah kita coba modul yang ada di dalam folder good, si alpha. Kita coba si alpha ya. Si alpha. Coba kalau kita langsung ganti ini bisa nggak? Alpha. Terus fontnya pasti kan font A kan. Kita coba running nih habis ini. Set. Error. Nih, error, pasti error. Kenapa? Karena si nih nggak ketemu extra alpha. Kenapa nggak ketemu? Karena alpha kan bukan dalam extra aja, tapi ada di dalam good. Jadi urutannya extra, good, baru si alpha. Jadi good kita tambahkan di sini. Karena direktorinya kan bukan di extra, direktori alpha nih, tapi ada di dalam good. Direktori good ada di dalam extra.
kita running. Nah, pasti alpha kan tulisannya. Nah, ini sudah berhasil, kita running lagi di sini. Nah, berhasil kan tuh. Setelah kita coba nih ya. Di step 8 ini ada ada cara untuk memanggil dua modul sekaligus. Gimana caranya? Tinggal codingannya dikombinasiin. Jadi codingan yang ini dikombinasikan sama codingan ini gitu tuh. Kalau di sini modul yang dipanggil adalah modul sigma dan juga modul tau yang ada di folder base, good, baru extra. Kita coba di sini from extra, good, alpha. Nah, ini kita ganti sigma. Ganti ini dulu base, karena sigma kan ada dalam base. Sigma. Lalu fungsi sigma kan namanya food s. Baru di sini di atasnya import extra titik good titik base titik tahu. Kita akan mengimport modul tahu. Nah, untuk ininya nggak perlu ditambahin ini karena kita akan menambahkannya di print dan kurung si extra ini kita ikutin lagi, good, yes, terus tahu, baru si fungsi tahu ini titik fun t dalam kurung. Nah, jangan lupa diganti nih fun s, masukin taran ya. Nah, bisa tuh tahu sigma. Kita coba di sini biar kelihatan lebih gede. Nah, tuh tahu sigma berarti berhasil kan? Sudah berhasil memanggil dua modul sekaligus dengan kombinasi dua codingan di awal. Lalu selanjutnya kita di sini ternyata kita bisa memperpendek nama dari modul tersebut. Jadi nggak perlu repot-repot buat masukin directory terus. Dengan cara sini ada fungsi as atau alias. Jadi si alias ini bisa memperpendek atau menyingkat nama modulnya. Nih, misal kayak gini kan. Kita coba nih ya. Import tahu. Tahu ini mau kita singkat jadi apa nih? AS misal ya. Terus ini kita hapus nih. Kita ganti ini ya. Bukan from tapi import. Ini ganti. Ini mau kita ganti apa nih? Sigma nih, sig ya. Sig. Jadi ini nggak perlu repot-repot sampai kayak gini. Tinggal kita kasih singkatannya aja apa? Tuh kan. Ini fungsi T milik fungsi milik modul tahu yang disingkat jadi tuh. Jadi tuh titik. Udah gini doang. Terus si fungsi sigmanya juga digituin ya. Sigma kan jadi sig nih. Sig titik. Nah, kita running nih ya. Kita running ctrl-b. Nah, bisa tuh. Udah disingkat tuh. Kita runningnya di sini deh, di cmd. Nah, bisa kan? Tahu sigma sama-sama bisa. Jadi begitu ya kalau mau nyingkat nama dari sebuah modul, kalian bisa gunakan fungsi alias. Nah, sekarang kita sampai di step terakhir, step 9. Jadi step 9 ini kita akan mencoba mengimport modul, tapi modul yang ingin diimport ini terletaknya pada folder yang tipenya masih zip. Jadi kita nggak akan ekstrak file zip tersebut, namun kita langsung panggil dari folder ekstrak zipnya tadi. Nih, kita buat ini ya dulu deh. Folder zipnya dulu. Nih, sini kan, ini. Nah, ini langsung kalian pindahkan saja, nggak perlu diekstrak. Kalian pindahkan ke PY.
Nah, PY sini dalam package ya. Langsung kalian paste di sini, kalian ubah namanya menjadi extract. Gimana tadi nama di sini ya? Extra pack. Nah, gini, extra pack. Ini langsung coba kita panggil aja ya. Dengan cara kita harus menambahkan extra pack zip ini di sebelah package. Gitu. Terus di sini dengan mengkombinasikan AS tadi. Jadi kita akan menyingkat. Tadi kan udah disingkat nih sigma. Tuh, kita udah belajar nyingkat nih. Terus kita akan panggil tuh 2, 3, 4 modul sekaligus. Kita akan panggil 4 modul sekaligus dengan 2 modul dengan 2 modul yang disingkat namanya. Lalu kita akan panggil 2 modul sisanya juga. Jadi 4 modul yang kita panggil total. Sini ada modul sigma, lalu modul alpha yang disingkat jadi ALP. Gitu. Kita coba di sini ya. Kita bikin ini dulu deh biar nggak ribet. Kan sigma kan. Sigma. Kita buat sesuai ini ya, ini target ya. Alpha. Kita ubah. Alpha ada di dalam good kan? Ya kan? Alpha di dalam good kan? Ya. Lalu apa namanya? Tambahkan 2 fungsi lagi. 2 modul lagi, sorry. Modul apa nih mau ditambahin nih? Modul ugly deh, ugly nggak kepake dari tadi. Extra titik ugly titik siapa namanya? Apa lagi lupa. Ugly ini ada apa aja ya? Omega. Lalu import nama fungsi omega pasti pun O. Lalu yang ini deh, yang PSI kita import juga from extra titik ugly titik omega PSI import pun PSI kan namanya pasti pun P. Nah, di sini tambahin ini sig. Kalian bisa tambahkan printan ya. Alpha berarti tulisannya ALP karena sudah disingkat tadi. Terus nama fungsi dari alpha ini apa? Pun langsung tanda kurung lagi. Nah, gitu. Lalu di sini print fungsi dari si omega pun O. Salah. O dalam kurung kelebihan. Nah, kok gini sih? Gini. Bentar. Nah, gini ya. Terus selanjutnya print apa itu? PSI ya. PSI pun P. Nah, gini ya. Jadi kita coba running di CMD. Set. Tuh, bisa berhasil kawan-kawan. Sigma alpha omega PSI dapat running dengan lancar. Begitu ya kalau mau tadi kita udah belajar cara ininya. Oh, salah. Sorry. Ini Ini mah yang kita import nih masih yang dari si package yang ekstra tadi, bukan dari zip. Kan tadi perintahnya ekstra zip kan. Jadi tambahin ini. Salah. Apa itu sih? Nah, nih
tambahin nama extra pack titik zip, jangan lupa. Karena kalau tadi nggak saya tambahin kan, berarti si Pythonnya akan ngambil yang di extra sini, bukan yang di extra zip. Nah, akan ngambil yang di sini modulnya, bukan di extra pack. Kalau kita tambahin extra pack zip, baru si Pythonnya akan ngambil modulnya dari si extra pack tadi, extra pack zipnya. Kita coba nih apakah bisa. Oh, tidak bisa. Kenapa? Line 5-nya line 5 nggak ke apa ini namanya, nggak kebaca. Kita periksa lagi namanya bener nggak, nama folder extra nih, extra. Oh, di sini ada S-nya, sedangkan nama foldernya nggak ada. Jadi bisa kita lanjut running lagi. Nah, ini bisa kan tuh. Kita coba running di sini. Nah, sigma, alpha, omega, psi bisa ternyata. Tadi cuman salah ngarahin direktorinya, karena direktorinya beda ternyata namanya. Dan ini sudah dibenerin, sudah sama sekarang bagian sininya. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan tentang implementasi tugas dari mini project smart parking. Lalu kesini, oh ini. Jadi kita buka ini dulu deh. Kita buka ini. Nah, jadi smart parking live session 3 modul package dan pip. Jadi di tugas kali ini kita ditugaskan untuk membuat sebuah mini project bernama smart parking, di mana ketentuannya tuh ada 2 modul. Modul 1 namanya main, modul 2 namanya parking simulator. Jadi di modul main ini kita akan di dalamnya itu akan diisi penerima input berupa nomor kendaraan yang akan diparkir, terus memanggil fungsi dari modul lain. Modul lain yang dimaksud ini adalah modul parking underscore simulator untuk dicetak outputnya. Lalu modul parking simulator ini diisi fungsi-fungsi untuk memvalidasi nomor kendaraan dan juga menyimpan kendaraan yang terparkir. Lalu hasil praktikumnya ini di package seperti ini. Jadi smart parking, folder utamanya, lalu folder simulator dan folder monitoring. Lalu dalam folder simulatornya ada parking underscore simulator, dan monitoring ada main underscore 247820 ini bukan modul npm ya, npm, pakai npm kita. Setelah itu pastikan modul main dapat berjalan tanpa error dan ikuti standar penulisan yang direkomendasikan oleh PEP8 dan Design of Python, termasuk komentar dan docstring. Jadi saya akan run terlebih dahulu apakah ada error di sini. Kita menuju directory dari si modul file mainnya. Tadi kan ada di ini, saya sudah simpan di smart parking. Nah, sini langsung ini aja, cd monitoring sudah saya simpan. Oh, kita tree dulu biar kita ngeliat nih tree. Nah, itu dia, begitulah struktur yang ada di dalam folder smart parking tersebut. Sini ada pcs juga. Pcs berarti sudah ditandai sebagai package di dalam Python. Sini ada monitoring dan juga simulator. Nah, kita masuk ke simulator, kita masuk ke monitoring. Lalu kita run si modul main npm nya. Sini saya menggunakan npm saya 24782062.py. Gimana? Apakah bisa nih? Ya, bisa ya ternyata. Karena sudah saya coding sebelumnya, sudah saya program. Di sini modul main akan menampilkan output seperti ini: sistem parkir pintar, lalu fitur, lalu ada nomor kendaraan, fitur nomor kendaraan, dan fitur keluar. Nah, setelah itu di sini si user diperintahkan untuk menginput fitur 1 atau fitur 2. Sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan isi dari modul parking simulator
.py yang nantinya akan nyambung dengan hasil running itu. Jadi di modul ini saya membuat sebuah tempat list penyimpanan bernama parket_vehicles yang berguna untuk menyimpan nomor plat kendaraan yang sudah diinput dan juga sudah diverifikasi valid. Di sini saya menggunakan fungsi validate vehicle number dan juga fungsi save_vehicle. Ada dua fungsi jadi di sini. Jadi fungsi validate vehicle number ini berguna untuk memverifikasi nomor kendaraan yang diinputkan oleh si usernya apakah sesuai dengan pola yang sudah saya buat atau belum. Jadi nanti kan dipanggil nih, misal dipanggil sama si main, set langsung dicocokkannya pakai apa. Jadi sini saya sudah mengimport modul bernama re atau regular expression atau regex. Jadi si modul ini berfungsi untuk mencocokkan pola pattern dengan vehicle number, dengan nomor kendaraan dari si user yang sudah diinputkan. Jika sesuai, maka fungsi akan mereturn true, sehingga sehingga ketika true maka masih lanjut gitu programnya. Namun ketika mereturn false, maka program akan kembali ke awal dan mengoutputkan nilai tidak valid gitu. Terus di sini ada save vehicle. Save vehicle ini fungsinya untuk menyimpan kendaraan dengan indikator ininya nomor kendaraannya akan disimpan. Ini kan tertera save vehicle. Lalu dengan ada parameter vehicle di sini. Kalau di sini parameternya vehicle number. Lalu di sini ada parket. Nah, di sini append akan mengarahkan vehicle parameter atau argumen. Di sini sudah jadi argumen karena sudah diberi nilai oleh user berupa nomor kendaraan. Terus dia akan diarahkan ke parket vehicle untuk disimpan. Jadi di sini akan diarahkan ke sini. Nah, nih tuh pakai fungsi append tadi. Append. Terus otomatis fungsi otomatis akan mengeprint output kendaraan vehicle number berhasil disimpan. Nanti ini nih akan keganti sama BE atau nomor plat kendaraan yang diinputkan oleh user. Nah, sini kalau kita pergi ke hasil runningnya, fitur ini menu ini saya buat di bagian ini pada codingan. Mana codingan main? Nah, di sini nih. Nah, di sini while true. Kita pakai perulangan while true karena jadi perulangan while true itu jika ada nilai yang false maka akan berhenti perulangannya, akan mengulang dari awal. Kalau true berarti lanjut. Di sini saya menampilkan menunya seperti ini, sesuai kan sama yang di ini ya. Nah, terus si user akan diminta untuk menginput fitur. Nih. Terus kita inputkan aja salah satu, enter, masukkan nomor kendaraan. Kita mau gimana nih? QQ 9999 ZR misal, enter. Nomor kendaraan QQ 999 ZR valid. Kendaraan QQ 9999 ZR berhasil disimpan, yang menandakan berarti itu input yang dimasukkan oleh user tuh valid dan langsung disimpan gitu. Fungsi yang berjalan itu ada di sini. Jadi setelah si user menginputkan fitur misal 1 atau 2, dia akan disimpan dalam choice. Jika kita beralih ke sini, jika choice tersebut bernilai 1, stringnya 1, maka fungsi akan mengarah ke bagian ini, ke bawah sini. Nih, ke bawah sini. Namun jika
si choice-nya ini 2 berupa 2, maka user akan mengarah ke fungsi break gitu. Karena kita milih 1, maka si modul main ini otomatis akan memberikan ini output masukkan nomor kendaraan untuk diinput dan disimpan ke vehicle number. Ketika sudah diinputkan vehicle number nih, sudah diinputkan tadi dan disimpan di vehicle number, lalu si main ini membutuhkan fungsi dari parking simulator untuk memverifikasi format nomor kendaraannya apakah sudah benar atau belum, dengan cara memanggilnya nih, parking simulator titik validate vehicle number. Sini sudah dipanggil ya, fungsi yang dipanggil validate underscore vehicle underscore number. Dengan nanti ini vehicle number ini akan berubah, jadi argumen ini akan diisi oleh input dari user. Lalu diperiksa nih ke sini, set masuklah ke sini, set kan yang dipanggil ini nih, set masuklah ke sini, masuk ke sini. Terus si modul regex tadi akan mencoba mencocokkan pattern dan juga vehicle number, apakah cocok atau tidak. Kalau cocok berarti true kan yang keluar, kalau true berarti nomor kendaraan vehicle number valid, akan ngeprint seperti itu. Lanjut, si modul main akan memanggil fungsi dari parking simulator. Kali ini fungsi yang dipanggil yaitu save vehicle. Jadi parking underscore simulator titik save underscore vehicle, terus dalam kurung ini apa, number ininya, nomor kendaraan yang ingin disimpan. Lalu otomatis si parking simulatornya akan terpanggil gitu. Oh, sebelum itu kita harus mengimport modul parking simulatornya, karena kalau kayak gini doang nggak bisa, kita harus mengimportnya dulu nih. Sama from SCS import path tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu sini saya arahkan path-nya ke dalam smart strip parking. Lalu di bawahnya baru from simulator import parking underscore simulator. Berarti ini sudah kita import. Baru kalau sudah kita import baru kita panggil, baru bisa kita panggil gitu maksudnya. Nah, setelah dipanggil kan tadi kita nyampe di save vehicle kan. Setelah dipanggil tuh save vehicle, dia akan menyimpan argumen vehicle berupa nomor kendaraan tadi, disimpan ke dalam parked vehicle. List kosong yang sudah kita buat emang khusus buat menyimpan plat kendaraan. Lalu si fungsi akan mengeprint kendaraan vehicle number berhasil disimpan. Contohnya ada di sini. Nih, nomor kendaraan ini nih yang ini. Kendaraan QQ99JR berhasil disimpan. Berarti artinya berhasil disimpan. Lalu seandainya nilai tersebut false, nih kita coba misal nilai tersebut false nih, kita masukin asal-asalan. Nomor kendaraan tidak valid, pastikan formatnya benar. Ya karena nggak cocok sama polanya, sehingga si modul parking simulator ini akan mereturn nilai false dan akan diberikan kepada main. Jadi si main ini otomatis akan mengoutputkan print nilai tidak valid gitu ke user, sehingga usernya tahu. Lalu di sini kita coba sekarang fitur kedua, keluar. Nah, fitur kedua ini tinggal keluar sama programnya dengan menggunakan fungsi break. Jadi sebelum ke fungsi break, si program main ini, modul main ini akan mengeprint terima kasih telah menggunakan sistem parkir pintar, lalu baru break dan selesai programnya. Nah, else di sini ada else. Di sini akan berguna jika pilihan fitur yang dipilih oleh user tadi itu tuh nggak ada. Misalkan suruh milih 1 atau 2. Ketika user menginputkan 3 atau ada spasi saja di situ, mungkin bukan mungkin lagi, emang nggak valid, dia nggak kebaca. Misal kita 3 nih, tuh pilihan tidak valid, silakan pilih antara 1 atau 2. Kalau saya tambahkan spasi masih nggak valid, silakan pilih antara 1 dan 2. Jadi kita menginputkan di sini cuman bisa nggak boleh ada spasi gitu pas input angkanya.
Setelah itu sudah saya jelaskan, sini sudah tertera docstringnya, dan juga di parkir simulator sudah saya berikan docstring. Lalu kita cek ininya deh, flag 8 apakah sudah sesuai. Kita cek yang ini dulu, parking simulator ya. Kita cek parking simulator gimana, apakah sudah sesuai dengan flag 8 design of Python atau belum. Flag 8 parking underscore simulator di salah, harus ada PI nya. Nah gini, di sini tertera tuh, di sini ada apa, bukan ada tapi emang nggak ada yang error, berarti sudah sesuai dengan flag 8, sudah sesuai dengan PEP 8 juga. Lalu kita tes di sini untuk file yang monitoring, modul monitoring gimana. Flag 8 main ya, ada satu yang error. Jadi barisan keempat kolom pertama di sini nggak sesuai dengan design of Python. Alasannya karena modul level import not at top of file. Jadi modul import nih nggak boleh di bawah dari ini, di bawah dari program lain, jadi harus di atas. Namun pas saya udah pindah di atas, udah saya akalin tuh, sudah saya pindah ke atas, programnya malah error, nggak jalan. Nih kita coba sekarang deh. Misalnya kita coba di bawah sini ya, set, kita coba running. Tuh di sini runningnya nggak bisa tuh. Nih kita coba running di sini ya, tuh nggak bisa, nggak ada modul namanya simulator tuh di situ. Padahal di sini saya sudah mengikuti dari Netaket, juga saya sudah ikuti Netaket kan. Nah kayak gini kan, tuh importnya juga di bawah dari pet, nggak masalah. Namun ketika dicek di flag 8, kodian saya ada tertera itu, satu doang itu. Dan saya sudah letakkan di laporan di bagian terakhir. Saya sudah coba benerin pakai AI juga tetap nggak bisa. Tapi di luar itu program masih bisa berjalan dengan lancar. Dan docstring sudah saya cantumkan di sini. Dan sepertinya cukup itu saja video tugas kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang saya ucapkan sehingga banyak kalimat yang tidak jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.